Inilah rahasia para wali. Mengapa ujian hidup justru membawa kita lebih dekat kepada Allah? Banyak orang mengira ujian adalah hukuman, padahal justru di sanalah letak rahasia terbesar dalam perjalanan menuju makrifatullah. Kenapa para wali diuji dengan kemiskinan, difitnah, bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri? Bagaimana cara mereka tetap sabar dan meraih kebahagiaan sejati di tengah penderitaan? Rahasia terdalam yang disembunyikan oleh para sufi tentang kehidupan dan akhirat akan kami bongkar dalam video ini. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Di sebuah majelis kecil, seorang lelaki tua dengan sorban putih duduk bersila. Cahaya lampu minyak berpendar redup, menciptakan bayangan di dinding rumah kayu yang sederhana. Di hadapannya, beberapa murid duduk dengan penuh khusyuk, mendengarkan dengan seksama. Ketahuilah, ucap lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Jalan menuju makrifatullah bukanlah jalan yang mudah. Ia bukan sekadar belajar ilmu, bukan sekadar ibadah, tetapi perjalanan yang menguji setiap jengkal jiwa. Seorang pemuda di antara murid itu mengangkat wajahnya, menatap sang guru dengan penuh tanya. Mengapa, Tuan Guru? Bukankah semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin ringan jalannya? Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Tidak begitu, anakku. Justru semakin engkau melangkah mendekat, semakin besar ujian yang akan engkau hadapi. Makrifat bukan sekadar mengetahui, tetapi mengalami. Dan pengalaman itu datang dengan cobaan yang tak pernah terbayangkan. Hening sejenak. Di luar, angin berdesir lembut, membawa suara daun-daun yang bergetar dalam sunyi. Salah seorang murid lain berbisik. Jadi, setiap wali, setiap sufi yang mencapai makrifat harus melewati ujian. Sang guru mengangguk perlahan. Bukan hanya melewati, tetapi menanggungnya dengan sabar dan ridho. Kisah para wali penuh dengan ujian, dari kemiskinan hingga fitnah, dari kehausan ilmu hingga kesendirian. Setiap langkah adalah ujian, dan ujian itu adalah penyucian. Pemuda yang pertama tadi kembali bersuara. Kali ini lebih lirih. Apakah ada yang gagal dalam meniti makrifat? Sang guru menatapnya dalam. Banyak, anakku. Karena itu, mendengarkan kisah mereka adalah pelajaran bagi kita. Hari ini, aku akan membawamu ke dalam perjalanan mereka. Kisah yang akan mengajarkan bahwa setiap derita, setiap cobaan, bukanlah hukuman, melainkan cara Allah menguji kesungguhan seorang hamba. Di luar, langit mulai mendung. Aroma tanah yang basah menguar, seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah yang kering. Di sudut desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang lelaki renta berjalan tertatih di jalan berlumpur. Jubah lusuhnya menempel di tubuhnya yang kurus, dan tongkat kayu di tangannya menjadi satu-satunya penopang untuk tetap berdiri tegak. Namanya Syekh Ibrahim, seorang sufi yang dikenal karena kebijaksanaannya. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa ia telah menanggung ujian duniawi yang tak terbayangkan. Ia pernah menjadi seorang saudagar kaya, memiliki rumah megah dan harta yang berlimpah. Namun, segalanya berubah ketika suatu hari, usahanya hancur akibat perampokan. Allah sedang mengujimu, bisik seorang sahabatnya saat itu. Namun, ujian itu tidak berhenti di sana. Istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Ia menjadi seorang fakir, mengembara tanpa tujuan, mencari nafkah dari mengajarkan ilmu di desa-desa terpencil. Suatu malam, di sebuah masjid kecil, seorang pemuda bertanya padanya, "Syekh, bagaimana engkau bisa tetap tersenyum dalam keadaan seperti ini?" Syekh Ibrahim hanya menatap pemuda itu, lalu tersenyum tipis. "Anakku, kemiskinan bukanlah azab, melainkan jalan penyucian. Sebelum aku kehilangan harta, aku masih melihat dunia dengan mataku. Sekarang, aku melihat dunia dengan hatiku." Pemuda itu terdiam. Hujan yang turun semakin deras, membasahi atap masjid yang reot. Di dalam ruangan yang dingin itu, Syekh Ibrahim melanjutkan,
Banyak orang yang merasa diuji ketika kehilangan dunia, padahal dunia tidak pernah menjadi milik kita. Bukankah kita datang ke dunia ini tanpa membawa apapun? Lalu mengapa kita bersedih ketika harus kembali kepada kesederhanaan? Seseorang di pojok ruangan terseduh, meresapi kata-kata itu. Malam semakin larut, dan Syekh Ibrahim menatap keluar jendela. Ketika aku masih kaya, aku takut kehilangan. Ketika aku miskin, aku tidak punya lagi yang harus ditakuti. Maka, kemiskinan ini bukan ujian bagiku, melainkan anugerah yang membebaskanku dari belenggu dunia. Suara hujan semakin reda, menyisakan tetesan air yang jatuh dari atap. Dalam sunyi, para muridnya mulai memahami bahwa hakikat ujian bukanlah penderitaan, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, membawa cahaya tipis yang menyapu kabut malam. Namun, perjalanan ini masih panjang. Di sebuah gubuk tua di pinggiran kota, seorang pemuda duduk termenung. Matanya yang tajam menatap bara api yang perlahan meredup, sementara pikirannya dipenuhi kegelisahan. Namanya adalah Rafiq, seorang murid yang baru saja menempuh jalan tarekat. Ia pernah hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh pujian dan sanjungan. Wajahnya tampan, suaranya merdu, dan ilmunya luas. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan satu kelemahan besar, nafsu akan dunia yang tak pernah padam. Suatu hari, ia mendatangi seorang wali bernama Syekh Abdul Karim, seorang sufi yang dikenal karena kezuhudannya. Dengan penuh kebimbangan, Rafiq berkata, "Tuan Guru, aku telah meninggalkan hartaku, aku telah meninggalkan kehidupanku yang lama, tetapi mengapa hatiku masih gelisah? Mengapa keinginan dunia masih menghantuiku?" Syekh Abdul Karim menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Anakku, meninggalkan dunia tidak cukup dengan tangan, tetapi harus dengan hati." Rafiq mengerutkan dahi. "Bagaimana maksudnya, Tuan Guru?" Sang Syekh bangkit perlahan, mengambil secangkir air dan menuangkannya ke dalam sebuah mangkuk kayu. "Lihatlah air ini. Bersih, tenang, dan tidak bercampur dengan apapun. Inilah hati yang murni dari..." Syekh Abdul Karim kemudian mengambil segenggam tanah dan menjatuhkannya ke dalam air. Seketika, air itu menjadi keruh, bergolak perlahan. "Inilah hati yang telah tercampur dengan nafsu duniawi," ucapnya. "Meskipun tampaknya tenang, di dalamnya ada kotoran yang mengendap. Maka, meskipun kau telah meninggalkan dunia dengan jasadmu, tetapi selama hatimu masih terikat padanya, ketenangan tidak akan pernah datang." Rafiq menelan ludah. Ia memahami maksud sang guru, tetapi hatinya masih memberontak. "Lalu bagaimana aku bisa melepaskan diri dari semua ini, Tuan Guru? Setiap malam, pikiranku masih dipenuhi keinginan. Setiap hari, aku masih merindukan sanjungan, masih ingin dihormati, masih ingin memiliki." Sang Syekh menatapnya dalam. "Nafsu tidak bisa dilawan dengan kemarahan, tetapi harus dilembutkan dengan latihan. Kau harus menempuh mujahadah, mengalahkan keinginan dengan menghadapinya, bukan lari darinya." Rafiq mengernyit. "Menghadapinya." Syekh Abdul Karim tersenyum. "Besok pagi, pergilah ke pasar, duduklah di pinggir jalan, dan biarkan orang-orang memandangmu dengan hina. Jika mereka memaki, diamlah. Jika mereka menertawakanmu, bersabarlah. Jika ada yang memberimu sedekah, jangan menerimanya. Biarkan dirimu merasakan bagaimana rasanya tak dihargai. Lalu kembali padaku setelah itu." Keesokan harinya, Rafiq melakukan apa yang diperintahkan. Ia duduk di jalanan berdebu, melihat orang-orang berlalu lalang tanpa mempedulikannya. Sebagian menatapnya dengan hina, sebagian lagi berbisik-bisik, menganggapnya telah jatuh miskin. Hatinya berontak. Ia ingin bangkit, ingin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Tetapi ia menahan diri. Ia ingat perintah sang guru. Seiring waktu berlalu, Rafiq mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sakit hati itu perlahan memudar. Keinginan untuk dihormati mulai sirna. Ia menyadari bahwa harga diri yang selama ini ia banggakan hanyalah fata morgana.
Ketika ia kembali ke kediaman Syekh Abdul Karim, gurunya hanya tersenyum. "Bagaimana perasaanmu sekarang, anakku?" Rafiq menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku merasa ringan, Tuan Guru. Seolah ada beban besar yang terangkat dari dadaku." Sang Syekh mengangguk. "Maka ketahuilah, ujian terbesar bukanlah kemiskinan, bukan kesengsaraan, tetapi hawa nafsu dalam dirimu sendiri. Barang siapa menaklukkannya, maka ia telah menaklukkan dunia." Malam itu, Rafiq duduk dalam diam, menatap langit yang mulai gelap. Hatinya masih berdebar, tetapi kini dengan cara yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa perjalanan menuju makrifat bukanlah tentang meninggalkan dunia, tetapi tentang membebaskan hati dari cengkeraman nafsu. Namun, ujian berikutnya masih menanti. Malam telah larut. Bulan bersinar redup di langit yang sunyi. Di sebuah rumah sederhana, seorang lelaki tua duduk di sudut ruangan, memandang putranya dengan tatapan tajam. Di hadapannya, seorang pemuda bersila dengan kepala tertunduk, tubuhnya tampak lelah, tetapi sorot matanya penuh keyakinan. "Apa yang kau kejar, Nak?" Suara sang ayah terdengar berat. "Dulu kau adalah harapan keluarga. Kau memiliki masa depan yang cerah. Tetapi kini kau malah meninggalkan segalanya demi jalan yang tak terlihat." Pemuda itu menghela napas panjang. Namanya Malik, seorang pencari hakikat yang meninggalkan rumah demi meniti jalan tarekat. Dulu, ia dikenal sebagai seorang saudagar muda yang cerdas. Namun, ketika ia mulai mendalami ilmu makrifat, hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia merasa dunia ini fana, dan ia ingin mencari sesuatu yang lebih abadi. "Ayah," suaranya bergetar, "aku tidak meninggalkan keluarga. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Aku ingin mengenal Allah lebih dalam." Sang ayah menggeleng, wajahnya penuh kekecewaan. "Kebenaran? Apa yang lebih benar daripada bekerja, membangun keluarga, dan meneruskan usaha kita? Kau lebih memilih hidup melarat bersama orang-orang yang bahkan tak memiliki sepeser pun uang." Ibunya yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Malik, Nak, apakah kau tidak memikirkan ibumu ini? Bagaimana jika kami meninggal dan kau tidak ada di sisi kami? Bagaimana jika kau tersesat di jalanmu?" Malik merasakan hatinya perih. Ia tidak ingin menyakiti hati kedua orang tuanya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk tetap melangkah. Ia menunduk hormat. "Ayah, Ibu, aku tidak menentang kalian. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Aku ingin merasakan hakikat keberadaan." Sang ayah berdiri, suaranya meninggi. "Hakikat? Kau masih muda, Malik. Kau belum mengerti apapun. Jangan menjadi gila dengan ilmu yang kau pelajari." Mata Malik memanas, tetapi ia menahan emosinya. "Jika aku keliru, biarkan aku yang menanggung akibatnya, Ayah. Namun, jika jalan ini benar, maka suatu hari nanti kalian akan memahami." Malam itu, ia meninggalkan rumahnya dengan langkah berat. Hatinya hancur, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia tahu, ini adalah ujian. Ujian yang paling sulit bukanlah kehilangan harta atau jabatan, melainkan kehilangan pengertian dari orang yang paling dicintai. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wali tua yang menatapnya dengan penuh kasih. "Mengapa kau bersedih, anak muda?" Malik menunduk. Suaranya lirih. "Orang tuaku tidak memahami jalanku." Sang wali tersenyum tipis. Jika setiap wali mendapatkan restu keluarganya sejak awal, maka dunia ini tidak akan mengenal para pencari hakikat. Ketahuilah, ujian keluarga adalah ujian para pejalan menuju makrifat. Bersabarlah, kelak mereka akan mengerti. Malik menghela napas panjang, menatap jalan yang masih terbentang di hadapannya. Langkahnya terasa berat, tetapi hatinya semakin teguh. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada ujian lain yang menanti. Fajar baru saja menyingsing ketika Malik memasuki sebuah desa yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Jubahnya berdebu. Wajahnya letih setelah perjalanan panjang tanpa tujuan pasti.
Ia hanya mengandalkan langkah kakinya dan keyakinan dalam hatinya bahwa Allah pasti menuntunnya ke tempat yang tepat. Di pasar desa itu, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Pedagang menawarkan dagangannya dengan suara lantang. Anak-anak berlarian di antara kerumunan, sementara beberapa lelaki tua duduk berbincang di bawah pohon rindang. Malik melangkah perlahan, mencari tempat untuk beristirahat. Saat itu, seorang pria tua menatapnya dengan curiga. "Siapa kau, anak muda? Dari mana asalmu?" Malik tersenyum sopan. "Aku hanyalah seorang musafir yang mencari ilmu dan keberkahan." Namun, jawaban itu justru membuat beberapa orang di sekitar mulai memperhatikannya dengan tatapan tak suka. Seorang lelaki bertubuh besar, yang tampaknya seorang pedagang, melangkah maju. "Seorang pengembara, katamu? Jangan-jangan kau hanyalah seorang pemalas yang mengemis dengan dalih mencari ilmu." Beberapa orang tertawa mendengar perkataan itu. Malik tetap diam. Tak sedikit pun tersulut amarah. Pedagang itu melanjutkan dengan suara lebih keras. "Kami di sini bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga kami. Lalu kau datang ke sini dengan pakaian lusuh, berbicara tentang ilmu dan keberkahan, seolah-olah kami ini hanya sibuk dengan dunia." Orang-orang mulai berbisik-bisik, sebagian mendukung sang pedagang, sementara yang lain hanya memperhatikan dalam diam. Malik menghela napas, lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak datang untuk meminta, dan aku tidak meremehkan usaha kalian. Aku hanya seorang hamba yang ingin lebih mengenal Tuhannya." Tetapi fitnah sudah mulai menyebar. Kabar bahwa ada seorang pemuda asing yang berpura-pura zuhud untuk mendapatkan belas kasihan mulai terdengar ke seluruh desa. Malam harinya, ketika Malik hendak beristirahat di serambi masjid, seorang pemuda datang dengan wajah marah. "Pergilah dari desa ini. Kami tidak butuh orang seperti kau, yang hanya tahu berbicara tentang makrifat, tetapi tidak berguna bagi masyarakat." Malik menatapnya dalam diam, lalu berdiri. Ia tidak membantah. Tidak pula marah. Ia tahu, ini adalah bagian dari perjalanan. Seorang pencari hakikat akan selalu menghadapi ujian dari orang-orang yang belum memahami jalan ini. Sebelum pergi, ia menatap pemuda itu dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini aku diusir. Mungkin suatu hari nanti aku akan dipanggil kembali. Kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia hanya butuh waktu untuk diterima." Lalu, dengan langkah pelan, ia meninggalkan desa itu, diiringi tatapan penuh curiga dari orang-orang yang bahkan belum mengenalnya. Di kejauhan, angin malam berembus perlahan, membawa keheningan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah ditempa ujian. Namun, ujian yang lebih besar masih menunggu di depan. Malam itu, langit begitu gelap tanpa cahaya bulan. Malik melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Ia disambut oleh seorang lelaki tua yang berwajah teduh, berjanggut putih, dengan sorban lusuh di kepalanya. Orang-orang memanggilnya Syekh Umar, seorang sufi yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Malik menunduk hormat. "Tuan Guru, izinkan aku belajar di tempat ini." Syekh Umar menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum samar. "Baiklah, tetapi aku ingin bertanya. Sejauh ini, apa yang telah kau pelajari tentang makrifat?" Malik mengangkat wajahnya, penuh percaya diri. "Aku telah belajar banyak dari para guru. Aku memahami hakikat dunia, bagaimana melepas keterikatan, bagaimana menundukkan hawa nafsu. Aku tahu bahwa makrifat adalah mengenal Allah dengan hati, bukan sekadar dengan akal." Syekh Umar mengangguk, lalu beranjak ke sudut ruangan dan mengambil sebuah kendi tanah liat. Ia menuangkan air ke dalam sebuah cawan kecil, lalu menyodorkannya kepada Malik. "Minumlah." Malik menerima cawan itu dan meneguknya perlahan. Airnya terasa segar dan jernih. Sang syekh kemudian menuangkan air lagi, tetapi kali ini cawan itu sudah penuh. Air pun meluber, membasahi lantai. "Air itu adalah ilmu, dan cawan itu adalah hatimu," ucap Syekh Umar. "Jika kau merasa sudah penuh, bagaimana mungkin ilmu baru bisa masuk?" Malik terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia memahami maksud sang guru. Kesombongan dalam ilmu adalah ujian yang lebih halus daripada fitnah manusia,
lanjut sang syekh. Banyak orang yang mengira dirinya telah mencapai makrifat, padahal mereka hanya terjebak dalam keangkuhan pengetahuan. Mereka merasa lebih tahu, lebih suci, lebih dekat dengan Allah dibanding yang lain. Padahal, yang benar-benar mengenal Allah adalah mereka yang menyadari betapa kecilnya diri mereka. Malik menunduk. Perasaan malu menyelimutinya. Ia mengira telah memahami banyak hal, tetapi justru disinilah ia menyadari bahwa ilmu sejati bukan tentang mengetahui, tetapi tentang merasakan ketidaktahuan. Syekh Umar menepuk bahunya lembut. Mulai hari ini, lupakan apa yang kau kira telah kau ketahui. Belajarlah dari awal, seperti seorang anak kecil yang baru melihat dunia. Malam itu, Malik tidak bisa tidur. Kata-kata gurunya menggema di pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang mengumpulkan ilmu, melainkan tentang mengosongkan diri, agar cahaya hakikat bisa masuk tanpa terhalang oleh keangkuhan. Namun, ujian yang lebih dalam masih menantinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Malik menghabiskan waktunya di pondok kecil itu, belajar di bawah bimbingan Syekh Umar. Ia mendalami ilmu tasawuf, memahami hakikat nafs, makna fana dan baka, serta rahasia di balik ibadah yang selama ini hanya ia jalani secara lahiriah. Namun, semakin ia belajar, semakin ia merasa haus. Ada sesuatu yang terus menggelisahkan hatinya, seolah-olah ada tabir yang belum tersingkap. Suatu malam, ketika murid-murid lain telah terlelap, Malik duduk seorang diri di bawah pohon besar di halaman pondok. Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergemerisik dalam keheningan. Ia menatap langit, bertanya dalam hati, "Ya Allah, mengapa aku masih merasa kosong? Aku telah belajar banyak, telah menempuh perjalanan panjang, tetapi mengapa aku masih belum menemukan apa yang kucari?" Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya kepada Syekh Umar, "Tuan Guru, aku merasa semakin jauh dari apa yang kucari. Semakin aku belajar, semakin aku sadar bahwa aku tidak tahu apa-apa. Mengapa aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang masih tersembunyi?" Syekh Umar menatapnya dalam, lalu berkata, "Itulah ujian bagi para pencari hakikat. Ketika seseorang baru menapaki jalan ini, ia mengira sudah dekat dengan tujuan. Tetapi semakin dalam ia melangkah, semakin ia sadar bahwa hakikat sejati masih terlalu jauh. Kehausan yang kau rasakan adalah bagian dari perjalanan ini." Malik menggigit bibirnya. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" Sang syekh tersenyum tipis. "Berhentilah mencari dengan akal, mulailah merasakan dengan hati. Makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan logika, tetapi harus dialami dengan jiwa. Jika kau ingin melihat kebenaran, maka lepaskan segala kehendakmu. Jangan mencari Allah dengan harapan menemukan sesuatu, karena Allah hanya bisa ditemukan oleh mereka yang rela kehilangan segalanya." Kata-kata itu menghantam sanubari Malik. Ia mulai memahami bahwa selama ini, ia masih terjebak dalam keinginan untuk memahami. Ia ingin mencapai makrifat, ingin merasakan sesuatu yang lebih tinggi. Padahal, keinginan itu sendiri adalah penghalang. Malam berikutnya, Malik duduk kembali di tempatnya biasa bermeditasi. Kali ini, ia tidak mencari apapun. Ia hanya diam, membiarkan dirinya larut dalam keheningan. Dan di saat itulah, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Namun, ujian sejati masih belum selesai. Malam itu begitu hening. Angin berembus lembut, membawa keharuman bunga liar dari lembah. Malik duduk bersila di tepi sungai kecil. Airnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia telah mengosongkan dirinya dari segala keinginan, membiarkan hatinya mengalir seperti aliran air di hadapannya. Namun, di saat ia mulai merasa tenang, ujian lain datang menghampiri. Seorang perempuan datang menghampirinya. Wajahnya tertutup cadar, tetapi sorot matanya lembut. Ia berdiri beberapa langkah dari Malik, lalu berkata dengan suara yang tenang, "Kau telah lama berada di jalan ini, tetapi apakah kau benar-benar mengerti makna cinta?" Malik mengernyit. "Cinta?" Perempuan itu mengangguk. "Ya, cinta. Apakah kau mencintai Allah lebih dari segalanya?" Malik menatap air sungai yang beriak kecil.
Aku telah meninggalkan keluargaku. Aku telah melepaskan harta dan keinginanku. Aku hanya ingin mengenal Allah. Perempuan itu tersenyum samar. Tetapi apakah kau benar-benar telah menyerahkan hatimu kepadanya? Atau kau masih menyimpan sesuatu dalam hatimu? Malik terdiam. Ia mengerti maksud perkataan itu. Selama ini, meskipun ia telah melewati banyak ujian, ada satu hal yang belum ia lepaskan sepenuhnya. Rasa cintanya terhadap dunia dalam bentuk yang lebih halus. Bukan harta, bukan jabatan, bukan sanjungan. Tetapi rasa ingin memiliki, rasa ingin diakui, rasa ingin dicintai manusia. Perempuan itu melanjutkan, cinta kepada Allah bukan sekadar meninggalkan dunia, tetapi merelakan segalanya deminya. Jika kau masih berharap sesuatu dari selainnya, maka kau belum benar-benar berserah. Malik menelan ludah. Lalu bagaimana aku bisa mencapai cinta yang sejati? Perempuan itu menatapnya dengan mata yang penuh ketenangan. Cinta sejati adalah ketika kau tidak lagi memiliki keinginan selain ridhonya. Ketika kau tidak lagi berharap apapun dari makhluk, tidak lagi takut kehilangan, karena kau tahu bahwa satu-satunya yang benar-benar ada hanyalah Dia. Malik merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu begitu dalam, seakan menelanjangi seluruh isi hatinya. Ia mengira telah sampai pada makrifat. Tetapi kini ia sadar, masih ada satu rintangan yang harus ia taklukkan, keinginan untuk dicintai. Malam itu, ia menghabiskan waktu dalam keheningan. Tidak lagi meminta, tidak lagi berharap. Ia hanya berserah, membiarkan dirinya larut dalam samudra takdirnya. Dan ketika fajar menyingsing, hatinya telah berubah. Namun, ujian berikutnya akan mengajarkannya arti kehilangan yang sesungguhnya. Matahari perlahan merangkak naik, menyinari padang rumput yang luas. Malik duduk seorang diri di bawah pohon tua. Tubuhnya bersandar pada batangnya yang kokoh. Sudah berhari-hari ia berjalan tanpa arah, menjauh dari keramaian, dari manusia, dari segala sesuatu yang pernah ia kenal. Kini, ia benar-benar sendiri. Tidak ada guru di sampingnya. Tidak ada murid lain yang menemaninya. Tidak ada rumah, tidak ada sanjungan. Bahkan tidak ada cemoohan. Yang tersisa hanyalah dirinya dan kesunyian. Di dalam hatinya, sebuah rasa asing mulai muncul. Ia telah melewati ujian harta, nafsu, keluarga, dan ilmu. Ia telah mencoba melepaskan segalanya. Tetapi kini, ia menghadapi sesuatu yang jauh lebih dalam, kesendirian yang mutlak. Ia menatap langit, mengingat semua yang telah ia lewati. Dahulu, ia masih bisa berbicara dengan guru-gurunya. Dahulu, meskipun ia dihina, setidaknya ada orang yang peduli. Tetapi kini, ia bahkan tak tahu apakah masih ada yang mengingatnya. Suatu malam, di tengah kesendiriannya, ia berbicara kepada Allah. Ya Allah, apakah ini ujian terakhirku? Apakah aku harus merasakan kehilangan segalanya agar aku bisa benar-benar mengenal Mu? Angin berembus pelan. Tetapi tidak ada jawaban. Hari-hari berlalu, dan Malik mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu, ia takut kehilangan, tetapi kini ia mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar bisa hilang. Semua yang ia tinggalkan hanyalah ilusi. Keluarga yang pernah ia cintai, hanya titipan. Ilmu yang pernah ia banggakan, hanya pinjaman. Kesendirian yang ia rasakan, hanyalah bentuk lain dari kedekatan dengannya. Malam itu, ia duduk di tepi danau, menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Tidak ada lagi kegelisahan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi keinginan untuk memiliki atau dimiliki. Ia tidak lagi sendiri, karena ia telah menemukan satu-satunya yang tidak pernah pergi. Namun, perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada satu rahasia terakhir yang harus ia pahami. Malam turun dengan keheningan yang tak biasa. Malik duduk di puncak bukit kecil, memandangi hamparan alam yang terbentang luas di hadapannya. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Ia telah sampai pada titik di mana tak ada lagi yang bisa ia perjuangkan, tak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Ia telah kehilangan segalanya, keluarga,
harta, pengakuan, bahkan dirinya sendiri. Namun, anehnya, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Di tengah keheningan itu, ia teringat kata-kata gurunya dahulu. Jika engkau ingin melihat kebenaran, maka lepaskan segala kehendakmu. Jangan mencari Allah dengan harapan menemukan sesuatu, karena Allah hanya bisa ditemukan oleh mereka yang rela kehilangan segalanya. Dan kini, ia benar-benar mengerti. Ujian yang selama ini ia anggap sebagai beban, ternyata adalah rahmat yang tersembunyi. Setiap luka, setiap penolakan, setiap kehilangan, semuanya adalah bagian dari perjalanan. Semua itu adalah cara Allah membentuk hatinya, mengikis ego, menghilangkan ketergantungan pada selainnya. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Tetapi bukan karena sedih, bukan pula karena kesepian, melainkan karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Malam itu, Malik menutup matanya. Tidak ada lagi pertanyaan di dalam dirinya. Tidak ada lagi pencarian. Tidak ada lagi gelisah. Ia telah menemukan hakikat yang selama ini ia cari. Bahwa ujian bukanlah penderitaan, tetapi bukti kasih sayangnya. Dalam keheningan malam, angin membawa bisikan lembut, seolah alam pun turut bersujud dalam ketenangan yang suci. Dan akhirnya, perjalanan ini mencapai akhirnya. Namun, hakikat makrifat bukanlah tentang akhir, melainkan tentang permulaan yang baru.